Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kami kembali. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kembali dalam tayangan video kali ini mengenai bagaimana perawatan dalam peternakan yang dilaksanakan dengan sistem intensif. Seperti yang kami jelaskan, insentif adalah pemeliharaan yang notabene 24 jam kita semua yang merawat, dari pemberian pakan, minum, dan untuk obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan kita upayakan untuk memperirit biaya produksi menggunakan daripada obat-obat herbal yang kita dapatkan dari alam, yang biasa kita tanam sendiri, ataupun jika membeli tentu harganya sangat murah. Saudara-saudaraku sekalian, pencegahan dari pada penyakit yang dilaksanakan biasa disebut dengan biosecurity atau keamanan yang alami dengan menggunakan sistem pembersihan lingkungan tempat tinggal dari ayam-ayam tersebut. Seperti ini saudara-saudaraku sekalian, ketika menjelang 2 hari, paling lama 3 hari, itu kotoran yang ada di kandang ini sudah harus kita bersihkan untuk menghindari daripada penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran ini. Jika terlambat maka akan mengakibatkan daripada penyakit. Di sini kekurangan dari pemeliharaan intensif, kenapa kita direpotkan dengan membersihkan kotoran-kotoran ini. Tetapi di balik itu keuntungannya adalah kotoran ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik tanaman yang dibudidayakan, atau bisa dijual. Dan jika memungkinkan, saudaraku bisa memelihara magot ini bisa untuk pakan ayam ini. Nah, kita lanjutkan pembersihan kandang seperti ini. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di bawah tempat penampungan kotoran ini. Seperti ini kita bersihkan keseluruhannya menggunakan daripada keroan supaya lebih bersih. Kita upayakan. Dan selanjutnya setelah ini, untuk kesehatan ayam-ayam ini secara alami, maka kita gunakan dari obat herbal supaya ayam ini lebih sehat dan tentunya berbiaya murah. Satu lagi saudara sekalian, untuk biosecurity-nya adalah udara. Upayakan udara yang ada di dalam kandang ini bisa bertukar seperti ini, sehingga udara segar bisa masuk ke dalam kandang dan keluar masuk dalam kandang ini, masuk dan keluar, untuk kesehatan daripada ayam-ayam ini. Seperti ini saudara-saudaraku, yang kotoran belum dibersihkan terlihat agak menumpuk kotoran ini, dan ini jika lama tentunya amoniak akan menguap dan menimbulkan penyakit alergi di pernapasan. Ini biasa diawali dengan yang disebut snot. Nah, penyakit pernapasan bisa ditandai dengan pernapasannya terlihat mengorok, atau dalam jangka panjangnya ayam-ayam ini terjadi pembengkakan di area wajah ayam-ayam ini. Dan selanjutnya
nafsu makan mereka akan berkurang. Nah, jika demikian dalam 2-3 hari ke depan yang terjadi adalah ayam-ayam ini tidak nafsu makan, maka yang terjadi adalah malaikat maut akan menjemput alias ditarik beler. Dengan demikian tentunya kerugian yang akan kita alami, walaupun persentasenya tidak banyak, tetapi yang seperti ini dengan semaksimal mungkin berusaha kita untuk menghindarinya. Akan ya, sehat ya, sehat ya, matang ya. Oh, sorry kak, aku kayak jamu ya. Ayam, ya matang-matang cukup kita, sepanak-panak no. Seperti ini ayam-ayam yang terlihat sehat, nafsu makan mereka sangat kuat, sehingga bila nafsu makannya cukup kuat, maka diharapkan pertumbuhannya bisa pesat saudaraku, dan hasil panen bisa diharapkan sesuai yang waktu yang kita harapkan. Tentunya lebih cepat masa panen, tentunya akan lebih baik untuk yang kita harapkan. Kendalanya adalah bagaimana kita itu merawatnya untuk biosecurity-nya. Seperti yang saya katakan tadi, kebersihan kandang memang wajib harus kita maksimalkan untuk membuang kotoran, dan lantai-lantai ini dibersihkan, disapu, karena ini adalah peternakan yang perawatan yang intensif. Setelah nanti dibersihkan, maka lantai-lantainya disapu supaya lebih bersih lagi, sehingga kesehatan ayamnya lebih terjamin. Dengan biosecurity yang kita laksanakan, mudah-mudahan insya Allah bisa menghambat dari serangan penyakit yang merugikan kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena penyakit ayam ini bisa dikatakan cukup banyak saudaraku, dari mulai pernapasan, senot, CRD, flu burung, dan sebagainya. Semuanya memerlukan kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan dari kita untuk merawat dari ayam-ayam ini. Apapun ibaratnya yang kita lakukan, jika memang tidak memerlukan kesabaran yang tinggi, ketekunan dan ketelatenan tersebut tentunya akan berbuah sebuah kegagalan. Merawat ayam ini cukup rumit saudara-saudaraku dalam hal perawatannya. Makan sistem dan seperti ini lain halnya dengan yang tradisional. Dengan diumbar, maka ayam-ayam ini sudah cukup, tidak memerlukan perawatan khusus dari kita sebagai pemiliknya. Tapi dengan tradisional ini kelemahannya cukup banyak, memerlukan lahan dan tempat yang cukup luas. Dan yang tinggal di daerah perkotaan yang lahannya cukup sempit, dan ini tidak bisa melaksanakan sistem seperti ini, maka diupayakan menggunakan metode yang lebih intensif dan modern, dalam arti kata penggunaan lahan yang sempit, populasi ayam yang dipelihara bisa banyak, sehingga harapannya adalah dapat memberikan penghasilan dan pemasukan yang cukup memadai, walaupun untuk sementara adalah usaha yang dijalankan ini adalah usaha sampingan atau usaha sambilan, tetapi hasilnya bisa untuk penambahan penghasilan atau untuk perbaikan gizi dari keluarga. Dengan sistem intensif seperti ini, pemanfaatan lahan yang sempit bisa dimanfaatkan. Dan itu DOC, mungkin kalau dengan sistem ini produktivitas DOC kita tidak bisa memproduksi sendiri, tetapi bisa membelinya dari produsen DOC. Adapun bagaimana memilih DOC yang berkualitas, bisa saudaraku update kembali dalam tayangan video kami, bagaimana
ciri-ciri DOC yang berkualitas tersebut. Karena DOC yang berkualitas itu adalah faktor penunjang untuk pertumbuhan keberhasilan daripada ternak ayam yang kita laksanakan. Sampai sini dulu saudaraku, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.